biasanya kita temui itu adalah mobil, tapi di Sulawesi Barat bentuknya motor seperti ini. Wah, ini sih namanya benar-benar bergulat. Memang tidak seperti yang saya bayangkan, kirain mudah, tapi harus benar-benar muter-muter di lumpur. Masyarakat di Pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kita udah siap-siap mau narik. Ini nariknya harus penuh tenaga, tapi ekstra hati-hati juga nih kita. Trenggalek, daerah di pesisir pantai selatan Jawa ini memiliki ragam aktivitas masyarakatnya. Salah satunya yang akan saya ikuti ini. Karena suasana laut yang teduh dan juga sejuk, biasanya masyarakat di Pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Mutiara yang masih asri menjadi rumah bagi banyak biota air. Nah, ini dia lokasinya Pulau Mutiara. Mas, nanti kita carinya di kedalaman berapa nih Mas kira-kira? Kisaran 5 meter, 6 meter. Wah. Untuk mendapatkan biota air yang akan kita cari, kita harus menyelam ke dasar laut. Lobster batu dan lobster pasir adalah jenis lobster yang banyak ditemukan di sekitar Pantai Mutiara. Dapat satu lobster ya. Lihat. Gaus banget warnanya. Ini ada Ada lagi, Pak. Dapat lagi. Yang ini jenis pasir. Jenis pasir ya, Pak. Hanya lobster berukuran lebih dari 200 gram yang mereka ambil. Jika mereka menangkap dengan ukuran yang kurang dari 200 gram, maka harus dilepaskan lagi. Masih hangat banget. Saya dari tadi nyelam aja kayak susah banget. Mas cari lobsternya sampai ke dalam-dalam, hebat banget. Apalagi sebelah sana itu dekat tebing, arusnya benar-benar deras banget. Banyaknya lobster di Pantai Mutiara ini karena masih melimpahnya pakan mereka, yaitu kerang coklat. Tak hanya lobster yang enak dikonsumsi, kerang coklat pun sering dicari warga juga saat berburu lobster. Kita mau langsung masak aja bareng Mas ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nikmatnya daging lobster sudah bisa saya bayangkan. Nah, setelah ini kita mau bakar lobsternya. Cara bakarnya gimana nih, Mas? Nanti kita bakar pendem aja, Mbak. Oh, dibakar pendem. Bakar pendem tuh gimana ya? Lihat aja nanti ya. Pokoknya lihat aja nanti bakar pendemnya gimana. Sambil mempersiapkan untuk memasak lobsternya, kita masak kerang coklatnya terlebih dahulu. Daging lobster sudah enak sehingga tidak perlu menggunakan bumbu. Cukup daun pisang yang kita gunakan sebagai pembungkusnya. Jadi lobsternya dibungkus dulu pakai daun pisang, kita gulung-gulung aja. Ini tiga-tiganya tadi udah langsung masuk nih. Ya Mas ya? Iya. Cukup ya? Wah, kerangnya udah mateng. Aromanya enak pol ya Mas ya. Iya. Padahal ini nggak dikasih bumbu apa-apa. Bener-bener pure dari laut. Dari laut. Dari laut. Pasti rasanya mantap juga deh.
Bakar pendem merupakan salah satu cara memasak yang tradisional, yaitu dengan cara membakar batu terlebih dahulu. Batu panas inilah nantinya yang kita gunakan untuk memasak dengan cara ditimbun. Jadi karena batunya sudah panas, langsung bisa dimasukkan ke dalam lubang yang tadi sudah digali. Setelah itu baru kita masukkan lobsternya ini, baru dipendem. Setelah daun pisangnya ditaruh, kita tumpuk lagi pakai batuan panas dan juga arang-arangnya ya Mas? Iya, sekalian arang-arangnya. Supaya si lobster ini matangnya merata. Langsung kita timbun pakai pasir. Wow. Udah ditimbun pakai pasir. Ini kira-kira kita tunggu berapa lama nih Mas? 15 menit. Ditunggu 15 menit. Setelah 15 menit, pasir dan batu kita bongkar. Wah, Baunya harum. baunya harum banget ya Mas? Harum banget. Wah, ini kayaknya karena daun pisangnya juga deh. Iya. Ini karena dibungkus daun pisang membantu aroma dari lobsternya ini jadi harum. Ayo, wah nggak sabar nih mau makan. Wow, merah. Matangnya cepet banget ya. Wah, merah banget. Wah, ini mantap ya Pak. Rasanya pasti mantap juga ya. Karena ini lobster batu, jadi cangkangnya kan lebih tebal. Makanya dagingnya ini setengah mateng. Ya Mas ya? Iya, tapi nggak mengurangi rasanya kok enak. Tapi nggak mengurangi rasanya pastinya. Lobster mulai banyak dikonsumsi di abad 19. Rasanya yang enak dan susah dicari berbanding lurus dengan harganya. Untuk lobster batu dan pasir, per kilo bisa mencapai Rp400.000. Hasil tangkapan warga ini banyak dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta. Enak? Rasanya masih harum-harum, oke, baunya. Iya. Dan teksturnya juga kenyal. Ini karena setengah matang jadi lebih kenyal ya Mas? Rasanya gurih dan juga kenyal juga ya Mas ya. Kerang dan juga lobster ini memang bagus untuk kesehatan, tapi ingat nggak boleh berlebihan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehadiran saya di Polewali Mandar bertepatan dengan musim panen padi. Uniknya, di sini panen padi biasa disambut dengan tradisi balap taksi. Taksi yang biasanya kita temui itu adalah mobil, tapi di Sulawesi Barat bentuknya motor seperti ini. Dan taksi motor ini sudah siap untuk berlomba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Taksi motor merupakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bisa mengangkut berkarung-karung gabah hasil panen. Aturan tidak tertulis dalam balap taksi adalah setiap peserta harus melewati tantangan yang sudah ditentukan dengan membawa karung berisi sekam padi atau jerami di dalamnya. Jadi cara bermainnya, para petaksi pertama harus muter dulu keliling petakan sawah ini sejauh 50 meter. Setelah itu putaran kedua mereka harus membawa karung yang isinya jerami-jerami. Tidak cukup hanya memiliki keterampilan mengendarai taksi motor. Setiap peserta juga harus berbekal stamina yang kuat. Lagi terus! Wah, ini mereka memang muternya harus lebih dari 2 kali ya. Melihat keseruan balap taksi,
saya tertantang untuk mencobanya. Sekarang saya mau nyobain balap taksi motornya dan saya pasti menang. Ayo bang! Menegangkan sekaligus menyenangkan. Semangat saya semakin terpacu seiring riuhnya sorakan penonton di pinggir lintasan. Tadi saya sempat jatuh di sana karena memang lumpurnya itu licin sekali. Jatuh lagi. Abang, saya juara 3 ya? Jadi memang permainan taksi motor ini dimainkan pada saat musim panen tiba sebagai bentuk rasa syukur dan juga sukacita warga karena hasil panen yang berlimpah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pengantar, keseruan balap taksi cukup menghibur baik bagi peserta maupun penonton. Sekarang saatnya masuk ke acara puncak, yaitu panen padi. Ini dia, taksi motor selain digunakan untuk balapan, fungsi utamanya adalah untuk mengangkut gabah. Nah, sekarang saya mau ngikutin panennya dulu nih. Dan di sini memang panennya sudah menggunakan traktor, jadi yang lain tinggal menunggu karungannya saja. Seperti kebanyakan petani di tempat lain, petani di Polewali kini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi saat panen padi. Kecepatan menjadi alasannya, meski tradisi gotong royong tetap dijalankan. Jadi nanti traktornya berkeliling, seperti itu. Kita nunggu karung-karungnya di sini. Ini digabungin dulu ya Pak? Bulan dulu. Kita gabungkan dulu. Di sini nyebutnya goyang karung, supaya gabahnya bisa ke bawah secara merata. Ini sebesar ini karungnya berapa ini beratnya? 100 kilo ada bang? 120 sampai 130 kilo. Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah penghasil padi terbesar di Sulawesi Barat. Setiap tahun, ratusan ton dihasilkan dari tempat ini. Deru mesin taksi motor kembali terdengar. Berkarung-karung gabah pun siap untuk diangkut. Apa? Taksi motor sudah kembali. Ayo bang, kita angkut lagi. Habis ngambilin karung, mereka bawa ke desa, kemudian langsung jalan. Nanti balik lagi, begitu terus. Ayo. Oh. Cara menaikkan gabahnya juga cukup unik. Jadi motornya dimiringkan, baru gabahnya di bawah. Karena tidak bisa dibawa pakai tangan langsung. Abang sudah siap ini? Oke. Saya dari tadi ngeliatin penasaran, mau langsung coba. Bentar bang, tahan. Yang ini nggak ada remnya? Ada, ini remnya. Oh ini remnya. Remnya pindah sebelah kiri. Coba. Oke. Hati-hati ya. Ayo. Ya, oke. 1, 2, 3, jalan. Gas. Wow. Wah. 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 Abang.
lagi. Wah, ini gabahnya memang lebih berat daripada motornya. Wah, jadi kita harus benar-benar menjaga keseimbangan.